Di sejumlah daerah ditemukan kasus penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Warga yang telah meninggal Oke, halo masyarakat waras sekalian. Sekarang saya ada topik bagus ini. Ini soal bansos yang tanda kutip salah sasaran ya kalau menurut saya. Ini tuh gini loh. Entah ini dari petugasnya yang emang salah data atau emang dari pihak yang input data ada kong kali kong ini. Ini kan pertanyaan besar ini buat kita semua ini. Oke, bayangin kamu tinggal di daerah terpencil, di kabupaten terpencil, tiap pagi bangun, terus ini apa? Kamu tuh beneran mau berangkat kerja, kemudian kamu tuh punya 2 orang, tiap bulan telat bayar SPP, gaji pas-pasan, ya kayak gitulah. Terus tiap bulan ada berita yang bikin dada agak nyesek gitu. Bansos cair. Tapi itu bukan buat kamu loh. Ini buat orang-orang yang mobilnya masih nyala, rumahnya gedongan, tanahnya banyak, bahkan sawahnya berhektar-hektar, dan banyak lagi lah. Yap, bantuan sosial. Dulu namanya itu bansos. Tapi sekarang itu ada PKH, BNPT, sembako, dan bansos lansia. Tujuannya sih emang mulia ya. Tapi Menteri Sosial sendiri itu mengaku sekitar 45% bansos itu tidak tepat sasaran. Artinya hampir separuh dana yang seharusnya buat miskin itu meleset. Bahkan ada estimasi kebocoran dari 14 sampai 17 triliun kalau nggak salah dalam satu periode. Uang yang seharusnya itu buat kesejahteraan keluarga miskin, tapi ternyata salah sasaran. Ada 2 kesalahan besar yang selalu muncul. Inclusion error, orang yang mampu justru masuk daftar, dan exclusion error, yang benar-benar miskin justru terlewat. Baru-baru ini, April 2026, BPS menemukan 11.014 keluarga penerima manfaat yang dicoret karena mereka sebenarnya berada di desil 5 ke atas. Artinya, bukan kelompok miskin. Mereka dihapus itu setelah pemutahiran data tunggal sosial ekonomi nasional. Oke, saya mau ajak kamu ke sebuah cerita kecil yang terjadi di mana-mana ya, termasuk di Jepara dan sekitarnya. Yang katanya daerah pesisir yang banyak nelayan miskin ya. Itu ada seorang ibu, namanya nggak usah saya sebutkan. Dia janda, punya 3 anak. Suaminya itu meninggal karena sakit. Penghasilannya dari kulit serabutan itu sekitar 1 jutaan masuk bulan. Rumahnya bocor, kalau hujan deras. Anak bungsu sering sakit karena kurang gizi. Dia tidak pernah masuk di TKP. Kata petugas desa sih, setiap kali ada pembagian bansos, dia itu cuma berdiri di rumah sambil lihat orang antri. Di kampung yang sama itu ada seorang Pak Haji, rumahnya megah di lantai, punya banyak mobil, usaha kayu furnitur dan anaknya kuliah di swasta. Tapi setiap 3 bulan itu dia selalu mendatangkan bansos dan bantuan sembako lainnya. Jadi nongkrong kan, lalu ketawa ketawa. Pak Haji itu bukan satu-satunya. Banyak kasus serupa ini. Ada ASN yang masih tercatat sebagai penerima, ada yang sudah punya saldo ratusan juta di bank, tapi masih dapat bansos. Bahkan ada yang dapat bansos itu buat main judi online, beli handphone dan lain-lain. Data PPATK pada 2025 itu pernah sebut ratusan ribu rekening penerima bansos itu terlibat judi online. Uang yang seharusnya buat beras, susu anak malah habis dipakai buat ngeslot kan. Sementara itu di desa-desa itu masih banyak orang yang menunggu gitu.
Exclusion errornya masih tinggi. Dulu sempat 70% lebih untuk beberapa program. Sekarang setelah digitalisasi diklaim turun sekitar 17-28%. Tapi tetap masih ada yang terlewat. Kenapa hal ini masih terus terjadi? Pertama, data. DTKS dan sekarang DTSEN masih jadi titik lemah. Dulu ada puluhan juta data fiktif, nik ganda, nama orang meninggal masih terdaftar. Meski sudah diperbaiki berkali-kali, politik di tingkat desa dan kelurahan masih ikut bermain. Kadang nih, kepala desa masukin saudara, tetangga dekat, atau orang yang bisa balas budi saat pemilu. Kedua, intensif yang salah. Bansos sering jadi alat politik. Cair menjelang pemilu, dibagikan lewat jalur tertentu. Yang vokal mendukung, lebih gampang masuk daftar. Yang diam, meski miskin, sering dilupakan. Yang ketiga ini, mentalitas ya. Ada yang sudah terbiasa dapat bansos, itu nggak mau lepas. Meski sudah naik kelas, sudah hidup berkecukupan, mereka itu masih ngotot, katanya masih miskin gitu. Di sisi lain, ada warga miskin yang malu lapor atau tidak paham caranya mungkin. Dan yang paling sinis ini, uang negara yang bocor ini pada akhirnya itu membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah makin tipis. Orang itu mulai berpikir, buat apa bayar pajak kalau bantuannya malah ke orang kaya, ya kan? Tapi kita tidak boleh berhenti di sini saja. Ada kemajuan ini. Digitalisasi diklaim memangkas hingga 77% di beberapa program. 2,8 juta warga miskin ekstrim ini lebih terlacak. Masyarakat sekarang bisa cek usul dan sanggah data lewat aplikasi atau di kelurahan. Itu kalau kelurahannya mau ya. Tapi perbaikan data saja tidak cukup. Yang dibutuhkan saat ini itu adalah keberanian untuk memotong rantai politik uang di bansos. Transparansi total dan yang paling penting budaya malu buat masyarakat ini. Yang mampu itu merasa mampu lah, jangan kayak kalau ada apa-apa itu merasa kaya, tapi kalau untuk urusan bansos itu merasa miskin gitu. Kita bayangkan kalau bansos benar-benar tepat sasaran, ibu-ibu yang janda-janda atau yang benar-benar miskin itu nggak perlu khawatir loh sebenarnya. Dari gaji bansos ataupun gaji dia saja itu sudah cukup. Anaknya tidak putus sekolah dan buat orang-orang kaya kayak Pak Haji ya tetap dia bisa usaha kayunya dengan tenang tanpa harus ikut-ikutan bansos gitu. Jadi lain kali kalau kamu dengar bansos cair, tanyakan dalam hati, siapa sih yang sebenarnya dapat dan siapa yang seharusnya dapat tapi tidak dapat? Karena selama cerita ini masih terulang, kita semua, entah di Jepara atau dimanapun, sedang ikut menyaksikan sebuah ketidakadilan kecil yang kalau dibiarkan akan jadi luka besar pada tubuh bangsa ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu punya cerita bansos di daerahmu, tulis di komentar ya. Siapa tahu kita bisa saling cerita dan kita bisa ikut mendorong perubahan yang lebih nyata. Oke, terima kasih.